Perkenalkan, channel YouTube aku adalah Game Pass Xbox. Di dalam channel ini, aku akan memainkan semua game yang ada di Game Pass, dari awal sampai tamat. Setelah gamenya tamat, aku biasanya akan membuat video review aku tentang game yang telah aku tamatin tersebut. Channel ini bertujuan untuk teman-teman Xbox yang bingung dalam memilih game apa yang menarik sekarang di dalam Game Pass. Support berupa jempol atau berupa kalimat dan kata-kata semangat dari kalian sangat berarti bagiku. Salam anak Game Pass. Maaf buat teman yang komen untuk dibikinin video beli game di warung Xbox. Aku belum bisa bikinin video itu dikarenakan satu, kudu ada saldonya dulu tuh kantong Bang Jago. Jadi aku bikin video review game Avengers dulu deh. Avengers adalah sebuah judul game yang tentunya bukanlah judul game yang asing di kalangan anak gaming. Filmnya yang aduhai dan superhero yang mempunyai ciri khas masing-masing sudah menjadi hal yang dikenal dalam kalangan anak-anak maupun bapak-bapak. Namun apa jadinya nih bila film superhero ini dijadikan dalam sebuah game? Yang tentunya kalau masalah story dalam game ini gak usah ditanyakan lagi ya, pasti top lah dari cerita dan gaya mimik karakter dalam gamenya. So berikut review aku mengenai game Avengers. Gak makin mikir lagi sih, ini game aku suka banget secara keseluruhannya. Kalau dibandingin sama Guardian of the Galaxy masih bagusan game ini, walau lebih tua 1 tahun dalam tanggal perilisan gamenya. Jadi ini nih alasan aku suka sama game ini. 1. Gaya berantemnya bervariasi, bisa kita upgrade juga gaya bertarungnya sesuai level karakter. 2. Grafik yang ciamik. 3. Gak di luar angkasa. Keempat, karakternya sudah dikenal seperti Hulk, Iron Man, dan kawan-kawan. Udah kenal banget, kayak tetangga aja. 5. Setiap karakter mempunyai gaya combat yang berbeda-beda dan bervariasi. Ini juga nih, dipakai online, mantep. Masih banyak yang main online di game ini. Butuh waktu 3 menitan wajah ganteng saya terdiam di depan monitor dalam menunggu teman main secara acak. Dan yang terakhir ini, game ini rilis tanggal 14 Agustus 2020, yang dimana itu tanggal dan bulan tanggal lahirku. Udah kayak diucapin Matt Ultah dari Marvel gitu ya. Ini rating game Avengers dari Pesohor Gaming nih. 1. Metacritic 67%. Kedua, IGN 6/10. Ketiga, GameSpot 7/10. Tapi ada beberapa minus di game ini yang akan aku jabarin menurut pengalamanku sendiri. 1. Dalam metode story ada 5 pilihan story yang bebas kita pilih dalam memainkannya duluan. Si Marvel kagak peduli sama cara kita memainkan tuh game Avengers. Mau dari story 4 dulu baru ke story 1, dia kagak peduli. Yang dia peduli ini tuh banyak baju monster dan skill keren yang gak bisa lo coba kecuali lo beli koin dengan duit lo. Tapi namanya juga jualan ya, cari untung lah. Masa ya jualan kagak cari untung kan ya wajar lah. Tapi bagi aku nih fitur jual beli dalam game Avengers gak ngaruh juga sih ke cara lu main ini game. Toh masih bisa kok lo namatin nih game tanpa harus beli ini itu di warungnya si Marvel. Cuman nih bisa bikin mata lapar juga sih ke kita, apalagi kalau kita ngefans berat sama Marvel. Story 1 bercerita tentang wanita India yang ngefans sama superhero, dimana tiba-tiba dia jadi superhero yang memiliki kekuatan seperti Monkey the Luffy. Gue heran aja apa ini gak termasuk ngejiplak karya cipta gitu ya. Mungkin gak lah, bebas Marvel mah. Story kedua bercerita tentang cewek pemanah. Ini story 2 nyambung sama story ketiga nih. Story ketiga nih bercerita tentang cowok pemanah yang dimana para pemanah ini bermain-main dengan mesin waktu yang ya tujuannya begitu juga demi tujuan mulia gitu ya, yang menyelamatkan dunia. Namanya juga superhero ya begitulah. Story 4 bercerita tentang Black Panther, lebih kayak kumpulan suku-suku gitu ini kan. Tapi modernnya nauzubillah nih suku Wakanda nih. Begitu juga bugnya. Ini di story 4 banyak banget bug yang akan kalian temuin. Salah satunya yang parah mulai dari gaya metrik pas slow udah ngekill musuh. Masalahnya gaya slow ini berkelanjutan hingga berketerusan. Tapi tenang. Nih bug bisa kok kita perbaikin dengan cara keluar game habis itu play lagi. Ada lagi bug musuh kebal nih. Kita gebukin dan kita tampolin juga tuh darah musuh kagak ngurang-ngurang. Udah kayak batu tuh badan mereka. Ada juga bug nombak musuh, musuhnya ke bawah tombak kan ya, nembus gunung gitu. Kan bikin si Black Panther jadi ujub hati nih. Dikira si Black Panther dia kuat banget, padahal itu cuman bug dari game doang. Nih, yang kedua nih, gaya combat pas awal aku main cukup mengesankan, membuat hati kita riang dan gembira untuk memainkannya. Apalagi sebelumnya kan aku main Guardian of the Galaxy tuh yang gaya combatnya jauh banget lah sama game Avengers ini. Cuman kalau banyak gaya combat otomatis akan banyak tombol-tombol yang harus kita apalin buat menggunakan gaya combat yang bervariasi tersebut. Di awal main cukup repot juga nih dengan banyaknya tombol yang digunakan dalam bertarung. Apalagi kalau kita ganti karakter, itu gaya tombol dan combatnya pun berbeda lagi kan ya. Namun setelah aku main lama-lama kok mulai
nyaman gitu dan hafal dengan tombol-tombol yang harus digunakan. Jadi intinya nggak begitu rumit sih nih tombol-tombol yang digunakan pas tarung. Dan yang ketiga nih, kalau masalah grafik, nih game top marko top lah di zamannya. Misal kalau kita bandingin sama game Guardian of the Galaxy ya, yang baru rilis kan ya. Nih game Avengers cukup bersaing dari segi grafis, padahal nih game rilis di tahun 2020 beda. Dan si Guardian of the Galaxy rilis tahun 2021 gitu. Ralat ya kalau salah, beda 1 tahun kan tuh. Keempat, feel dari game ini yang menurut aku sedikit bermasalah nih. Seperti kalau kita mau naik lift atau ngambil barang, itu feel pas neken tombol X-nya bikin gaya tawar aja gitu. Kelamaan mencetnya. Soalnya kan harus ditahan tombol X-nya. Seharusnya jangan terlalu lama sih ini nahannya. Kalian tahu nggak sih kalau waktu itu sangatlah berharga. Bisa jadi pas kita ngabisin waktu buat ngenahan tombol X tersebut, orang-orang udah pada sukses dengan bisnisnya. Ada yang umroh, ada yang wisuda, dan ada yang udah liburan ke luar negeri. Lah kita masih bengong nungguin tombol X kelar diteken. Ditambah kalau ada sejenis EXP kayaknya sih itu ya. Kurang ngerti juga sih yang di dalam kotak-kotak gitu. Masa iya kita tabrak aja tuh kotak udah hancur berantakan dan geser sendiri gitu. Kayak ringan banget tuh kotaknya. Padahal kotaknya lumayan gede. Nih ada juga nih, misalkan ada musuh yang pakai pelindung gitu kan ya. Pakai pelindung kayak ada warna gitu juga di badannya atau lagi nangkis. Tuh pas kita tendang atau tampol kagak ada feel-nya. Tapi kalau kagak pakai pelindung tuh musuh pas kita tampol enak aja sih feel-nya. Nih yang kelima nih, gaya permainan dalam story yang sedikit diberi kebebasan dalam memilih misi dalam pesawat. Waktu kita milih tempat mana yang pertama akan kita tuju sebagai musafir itu kan ada kan di mapnya. Malah bikin aku bingung tuh mana yang misi beneran dan mana misi sampingan. Tapi kalau udah lama main hal ini kagak jadi masalah kok. Soalnya kita udah lancar juga dalam mengenali game ini. Keenam, ada item yang bisa kita pakai tuh, yang bisa bikin kita jadi kuat. Cuman nih item malah bikin aku sedikit tidak suka nih. Soalnya nih itemnya pas dipakai ke player kagak ada yang berubah. Misalkan dapat item pedang warna hijau, pas dipakai tuh item pedang warna hijaunya kagak ada yang berubah sama pedang yang awalnya warna silver. Jadi sedikit males buat ganti-ganti item yang seharusnya nih item sering kita ganti-ganti buat nambah power. Soalnya itemnya pada awalnya kita dapat item level 3, nanti dapat level 4 dan waktunya singkat tuh. Jadi harus up to date terus buat ganti itemnya. Jadi makasih udah dengerin aku ngoceh dengan pengalaman aku yang dangkal dalam dunia pergaman. Jangan dibully ya, karena selera kita beda-beda dalam makanan, wanita, karir, dan pergaman. See you.